ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى بلغ راشدنا واغفر لنا يا رسول Al-Fatihah. Biniyati anna Allah subhanahu wa ta'ala yuwassilu thawabaha ila arwahil ulama'il 'amilin ar-rasikhina fil 'ilm al-yaqin min al-muhadditsina wal mufassirin wal fuqaha fid din wa nakhussu khassatan ila ruh mu'allif fi hadzal kitab. Inna Allah subhanahu wa ta'ala yadfa'una bi'ulumihim wa bi barakati asrarihim wa yu'li darajatihim fil jannah. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين ومن بنى عليه أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para sesepuh, para hujjah, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, sebelumnya saya secara pribadi mohon maaf ya, pada malam Senin yang lalu tidak bisa hadir ya di majelis ta'lim Masjid Jami Ar-Rahmah ini, dikarenakan ya ada berita duka ya, kakak ipar saya yang tinggal di Depok itu ya meninggal dunia secara mendadak ya. Jadi beritanya juga emang apa ya, kaget ya, karena malam minggunya itu beliau masih bercakap-cakap dengan saya ya, masih ngobrol panjang lebar dengan saya ya. Bahkan kabarnya jam 8 itu masih nyabutin kangkung katanya ya, di tempat dia nanam itu dimetikin kangkung, dipetikin, dibuat dibagiin saudara-saudara ini katanya sama tetangga-tetangganya ya. Pulang ke rumah keringat dingin keluar, muntah, pingsan, lewat ya. Itu gampang orang-orang kayak gitu ya. Baiklah hadirin sekalian yang berbahagia, yang seharusnya malam Senin yang lalu kita baca ya tafsir Jalalain ya. Nah malam ini harusnya kita baca apa? Fikih Kifayatul Akhir. Nah karena malam Senin kita nggak ngaji, tetap kita baca ini dulu ya. Baca yang menjadi giliran dia aja apa? Yaitu baca tafsir Jalalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kembali ya tafsir Jalalain, kajian kitab kita, yaitu kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-62 ya dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabl والذين هادوا هم اليهود والنصارى والصابئين طائفة من اليهود أو النصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن نبينا وعمل صالحا بشريعته falahum ajruhum ay sawabu a'malahum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ru'iyya fi dhamiri amanna wa 'amila lafzun man wa fi ma ba'dahu ma'naha wa uzkur إذ أخذنا ميثاقكم أهدكم بالعمل بما في التوراة وقد رفعنا فوقكم الطور الجبل اكتليناه من أصله عليكم لما أتيتم قبولها وقلنا خذوا ما آتيناكم بقوة
bijiddin wa ijtihadin wadhkuru ma fihi bil amali fihi la'allakum tattaqun an-nar au al-ma'asi. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-62 ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ya. Jadi kalau Allah katakan orang-orang yang beriman itu ya, berarti ini ayat khusus untuk siapa? Orang-orang yang beriman saja. Ya. Nah, orang-orang yang beriman Allah katakan ya, di sini ditafsirkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Syekh Jalal Al-Suyuti. Beriman kepada siapa? Bil anbiya'i min qabl. Ya, mereka orang-orang yang beriman kepada para nabi min qabl yang sebelumnya. Ya. Jadi kita ini Pak, bukan hanya kita mengimani atau meyakini ya Nabi Muhammad saja, bukan. Ya, akan tetapi semua nabi-nabi ya dan rasul yang memang Allah utus ke muka bumi ini wajib kita apa ya? Kita iman ya. Karena kan di antara rukun iman itu di antaranya apa? Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada siapa? Rasul. Ya. Lah berarti kalau kita hanya beriman kepada Nabi Muhammad saja, berarti kita menafikan atau meniadakan nabi-nabi lain, hanya Nabi Muhammad. Ya. Sementara Allah kan mengutus nabi itu banyak. Kita percaya gak ada namanya Nabi Syis? Percaya gak? Nabi Syis, pernah dengar gak Nabi Syis? Ya, itu beliau seorang nabi. Ya, bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi Syis itu, ya Allah turunkan suhuf, ya sebanyak berapa itu? 60 suhuf. Ya, Pak, saya tanya. Al-Quran apa namanya kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi ini ada berapa? Ada berapa? 4. Ya, kita bilang cuma 4. Padahal sebenarnya ya dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dijelaskan ya kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit ke bumi ini itu ada 104. Ya, bukan hanya 4. Ya. Lalu mana buktinya? Buktinya itu ya ada namanya tadi suhuf siapa? Sis. Ya, itu sebanyak 60 suhuf Allah turunkan. Ya. Ada lagi suhuf siapa? Ibrahim. Sebanyak berapa? 30. Itu dah berapa? 90. Ada lagi suhuf Musa. Sebelum kitab Taurat Allah sudah menurunkan suhuf Musa sebanyak 10. Dah berapa itu? Cepat. Nah yang 4 apa itu? Yang kita tahu Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Tuh. Ya. Jadi ada 104 Pak. Selama ini mungkin kita tahu hanya ada 4 doang. Ya, betul. Tapi hakikat yang sebenarnya itu kitab suci yang Allah turunkan memang ada 104 kitab suci. Ya, yang disebutkan oleh para ulama itu yang 4 hanya yang besar-besar saja. Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur'an ataupun Al-Furqan. Ya, paham ya? Nah, orang beriman itu harus meyakini semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya, ya, bukan saja kitab suci Al-Quran yang harus kita yakini, ya, tapi kitab-kitab suci yang lain pun yang memang buatan ataupun made in Allah
wajib kita kita imani. Ya. Karena kan ketika ditanya oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 pertanyaan kan yang kita ingat ya. Ya Rasulullah, ya. Itu yang kalau kita kenal dengan istilah arkanuddin. Ya, apa itu arkanuddin? Rukun agama. Ya, rukun agama itu ada berapa? Ada 3. Iman, Islam, ihsan. Ya, itu namanya rukun agama. Ya, dipecah lagi dari rukun agama ini tuh ada 3 tuh, iman, Islam, ihsan. Nah, rukun iman ada berapa ya? Ada 6. Ya. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. Ya, tuh. Nah, ihsan apa tuh? Nanti pengertiannya ada. Ya, yang pertama rukun iman. Kita iman kepada siapa? Kepada Allah. Ya Rasulullah, mal iman. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Itu. Ya, rusul. Itu kan rusul itu jamak daripada rasulun, rasulani, rusul. Ya. Tuh. Kalau memang disebutkan amanna bir rusul, ya, bir rasul cuma 1 berarti. Tapi di sini malaikat ketika menanya, ya, Nabi Muhammad mendapatkan ilmu dari malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya, amanna bir rusul. Ya, kami beriman kepada siapa? Rasul alladzina jaa min qabli. Ya, yang mereka datang sebelum siapa? Sebelum aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau ada orang-orang lain agama atau orang Kristen, Yahudi mengatakan kalau Nabi Isa itu katanya kan Yesus kan. Mereka bilang, "Lah kalau kita percaya sama Yesus kan bukan. Kita percaya sama siapanya? Nabi Isa-nya." Ya. Kalau mereka mengatakan anna Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah, benar? Salah. Ya, itu. Jadi yang benar adalah Nabi Isa kita yakini, tapi jangan kita meyakini seperti apa yang diyakini oleh orang-orang kafir. Ya, mereka meyakini Yesus adalah anak Tuhan. Yesus adalah Isa adalah Tuhan mereka. Isa adalah dibunuh, bukan. Ya, kita meyakini wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa ma qatalu, tidak berhasil mereka membunuh. Wa ma salabuhu, dan juga tidak disalib. Walakin syubbiha lahum, ada seorang dari kelompok mereka yang diserupakan dengan siapa? Dengan Nabi Allah Isa alaihi assalam. Sehingga mereka menganggap Nabi Isa sudah apa? Sudah disalib. Sekarang saya tanya, ada enggak yang tahu kuburan Nabi Isa di mana? Ada yang pernah ziarah ke kuburan Nabi Isa? Ada enggak? Pernah ada yang tahu? Ya, tanya dah kiai-kiai yang senior-senior, yang tua-tua tanyain, Pak Kiai, saya mau tanya kuburan Nabi Isa di mana? Ya. Jangan kuburan ini tanya dah apakah beliau sudah meninggal atau belum? Allah mana? Ya, dia enggak tahu. Ya, kan Allah bilang bal rafa'ahu Allah. Allah angkat tuh. Ya, bahkan nanti di akhir zaman saja Nabi Isa akan Allah perintahkan turun ke bumi untuk menghadapi siapa? Dajjal. Ya, menghadapi Dajjal untuk membuktikan kepada orang-orang kafir yang mereka selama ini menganggap Isa mereka telah berhasil bunuh atau sudah disalib. Nih masih hidup. Tuh, ya kan? Kasarnya kalau memang udah mati kan nggak bisa turun kan begitu. Ya, gitu. Jadi jangan ada kita prasangka. Ya, kalau di kalender ada apa itu wafatnya Isa Al-Masih, kita percaya kan? Jangan. Ya. Tapi anehnya di situ ada wafat, tapi ada apa lagi? Nah, kenaikan Isa Al-Masih kan bingung kita. Ya kan? Nah, naiknya kita percaya, tapi wafatnya jangan. Tuh, ya. Jadi kadang kala kita apa ya? Ya, meyakini ini hari libur, kenapa? Wafatnya Isa Al-Masih, jangan. Ya, kenapa libur, Pak? Wafatnya Isa Al-Masih kan tanggal merah. Nah, kalau kita udah mengatakan seperti itu berarti kita udah kafir kauli.
ya kafir secara apa? Ucapan, ya tanggal merah, ya emang hari apaan? Nggak tahu, maksudnya tanggal merah katanya itu mungkin libur kerja, kan gitu. Jangan ketika ditanya kenapa libur, kan wafatnya Isa Al-Masih, jangan. Ya kalau kita bilang dengan menjawab wafatnya Al-Masih, berarti kita meyakini dan membenarkan apa yang menjadi apa? Ya sangkaan orang-orang kafir selama ini. Baik. Selanjutnya, ya walladzina hadu, ya yang pertama orang-orang beriman, dan yang kedua walladzina hadu, dan orang-orang humul yahud, yaitu orang-orang Yahudi, ya wan nasara, dan juga orang-orang Nasara. Ya, kalau orang Nasrani identiknya kita sebut orang Kristen gitu aja. Ya, orang Kristen. So, ya. Wasabiin, dan juga kelompok Sabiin. Sabiin ini nih orang-orang yang memang menjadi kelompok ya yang apa tuh? Yang ikut ya apa namanya? Berjuang ya atau berjalan bersama ya nabi yang hidup pada zaman mereka. Ya. Nah, siapa itu? Ta'ifatun minal Yahud, kelompok dari orang-orang Yahudi awin Nasara, ya, dan juga orang-orang Nasrani, man amana minhum, ya. Nah, dari kelompok orang Yahudi dan Nasrani, ya, man amana, ada orang-orang yang beriman di antara mereka. Kayak saya bilang, Pak, enggak semua orang Yahudi itu apa? Jahat, ya, enggak semua orang Yahudi itu jahat, ya, karena bisa kan Yahudi itu nama kelompok, ya, jangan kita identikkan semua orang Yahudi jahat tuh. Tapi kalau di kita memang, ya, identiknya kalau ada orang Yahudi atau Nasrani berarti itu orang kafir gitu aja deh, ya. Tapi di sini kata, ya, Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti dan Asy-Syaikh Jalil Al-Mahalli, ada sebagian kelompok orang Yahudi dan Nasrani itu mereka beriman di antara mereka billahi, kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari apa? Hari akhir atau hari kiamat. Ya. Nah, orang kalau sudah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat berarti ini orang dikatakan mukmin bukan? Mukmin. Ya, tuh kan dalam hadis banyak redaksi-redaksi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan gitu banyak tuh. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir falyaqul khairan, ya, maka berkatalah baik, ya, aw liyasmut, atau diam. Ya, hadis lain mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah maka dia hendaklah apa? Menghormati tamunya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin jarah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka apa? Berbuat baiklah kepada siapa? Kepada tetangganya. Banyak tuh. Ya, kalau memang tuh orang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, hal-hal yang disebutkan oleh Nabi tadi itu harus apa ya? Harus dilakukan. Hormatin tamu, ya, kemudian apa lagi? Berkata yang baik, kemudian apa lagi? Berbuat baik kepada tetangganya, tuh, ya, baru orang itu dikatakan beriman kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fi zaman Nabiyina, ya, jadi yang dimaksud beriman kepada Allah dan kepada hari akhir itu pada saat waktu atau zaman Nabi kita, ya, Nabi siapa? Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bukan saja beriman, akan tetapi wa'amila shalihan, ya, mereka itu selalu melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Amal baik belum tentu soleh, tapi amal soleh pasti baik, ya. Orang Kristen melakukan kebaikan apakah dinilai soleh? Tidak, ya. Karena syarat orang akan mendapatkan predikat, ya, amilus sholihat, orang tersebut melakukan amal soleh, syaratnya apa dulu? Beriman, ya.
Redaksi banyak dalam ayat Al-Qur'an, seringkali Allah katakan contohnya, ya. Di situ disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa apa? Mu'minun. Tuh. Ya. Barang siapa yang melakukan amal soleh, ya, dan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang tersebut akan diberikan penghidupan yang apa? Yang baik. Ya. Ada lagi innal ladzina amanu wa amilus sholihat, surah Al-Kahfi. Ya, sungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, lahum jannatun firdausi. Tuh, dia akan mendapatkan surga firdaus. Tuh, ya. Jadi kunci yang akan menjadikan seseorang ada nilai yang baik di mata Allah ketika dia beramal, syaratnya harus apa? Beriman. Ya. Orang kafir nyumbang di masjid kita buat membangun masjid jadi 7 lantai, kita terima enggak? Terima boleh enggak? Boleh. Tapi di mata Allah ada nilainya enggak? Enggak ada. Ya, di mata manusia doang namanya baik. Tapi nanti Pak, ketika tuh orang yang pernah nyumbang ke suatu masjid untuk membangun masjid menjadi 7 lantai, saat dia beriman atau mu'alaf masuk ke dalam agama Islam, itu kebaikan yang pernah dia lakukan tuh Allah kasih. Artinya disimpan dulu. Ya. Lah justru kejahatan yang pernah dia lakukan sebelum dia beriman atau saat dia masih kafir, tuh Allah baik, Allah sudah buang. Ya. Makanya orang kalau baru masuk Islam, Bapak-bapak sekalian, itu sama seperti orang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Enak gak? Enak. Cuma yang benar, ya, bukan dijadiin main-mainan. Nah, zaman sekarang banyak Pak anak-anak muda yang berdemenan sama cewek-cewek Islam atau muslimah. Dia masuk Islam tujuannya buat apa? Buat nikah doang. Ya. Tuh, habis dinikah punya anak, kira-kira dia mau terus gak? Ya kalau terus ya alhamdulillah. Tapi kebanyakan modusnya doang. Ya. Masuk Islam karena dia punya calon orang Islam atau muslimah. Jangan sampai Pak. Ya, tuh. Kalau kita, ya, bisa ngarahin anak kita punya beragam, anak perempuan kita, gadis kita punya calon orang kafir. Kalau kita bisa ngajak, itu luar biasa. Ya, kita ajak dia bisa masuk Islam dan dia mau, alhamdulillah tuh, ya, jihad yang sangat besar tuh yang didapati oleh seorang bapak ketika dia punya anak perempuan, punya, ya, calon orang kafir. Dan orang kafir itu bisa diajak apa? Masuk ke dalam agama Islam. Itu sama aja dia melaksanakan dakwah. Ya, tuh. Baik. Nah, apa yang Allah akan berikan? Ya, ketika ada sekelompok orang-orang yang beriman dan juga orang Nasrani dan, ya, Yahud, mereka mau beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, pasti Allah akan berikan apa? Falahum ajruhum, maka bagi mereka itu akan mendapatkan apa? Ganjaran. Ya, tuh. Ai sawabu a'malihim, pahala, ya, atau balasan, ya, yang disebabkan amal atau pekerjaan ataupun perbuatan yang pernah dia lakukan. Ya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun yang dilakukan oleh seorang hamba-Nya. Ya, wallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah sekali dikit saja ngapain? Yudhi, menghilangkan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang-orang baik. Tuh, ya. Tak pernah Pak Allah hilangin. Kali Allah korupsi gitu, agak. Ya. Nah, ini orang-orang yang meskipun dia Yahudi, Nasrani, tapi dia mau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, apa? Allah katakan falahum ajruhum, ya, dia akan mendapatkan ganjaran. Di mana?
'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kira-kira Allah yang memberikan itu pasti apa kagak? Pasti. Ya, enggak ada yang namanya janji Allah itu enggak tepat atau bohong, tidak. Ya, pasti yang namanya inna wa'dallahi haqqun. Ya, sesungguhnya janji Allah itu pasti apa? Benar. Ya, jangan pernah kita mau ragu ya dengan apa yang menjadi janji Allah. Jangan pernah. Sedikit saja Pak, kalau ada terdetik atau terlintas dalam hati kita ada apa namanya keraguan terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah, nah ini bahaya. Ya, jangankan itu Pak, kita berdoa aja saat kita itu ragu dengan doa yang kita minta, dalam hati kita bilang doa gue diterima apa kagak ya? Ya, doa gue dikabul apa kagak ya? Ya, kayaknya nggak diterima lah. Jangan. Ya, kita kalau doa minta kepada Allah itu harus apa? Yakin. Ya, karena kan Nabi ajarin, kata Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah kalian, ya, tuh, dan yakin kalau doa kalian pasti diapain? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ada salah satu hadits qudsi yang pendek yang sering kita dengar, kata Allah apa? Ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah. Akulah, ya, kata Allah, bagaimana sangkaan hambaku. Ya, kalau dia memang nyangka ataupun kira-kira doa kabul ya udah. Ya, itu enggak bakal dikabulin. Makanya kita perlu ada keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah saat kita berdoa. Doa kita pasti diapain? Diterima. Memang yang namanya doa Pak, ada yang langsung diterima, ada yang tidak langsung. Ada yang langsung ke kita, ada yang ya tidak langsung ke kita. Bisa ke anak kita, bisa ke istri kita, bisa ke orang-orang yang kita cintai. Itu ya, karena Allah lebih apa? Lebih tahu atas segala sesuatu. Ya, itu. Baik. Wala khaufun 'alaihim. Ya. Mereka tidak akan pernah ada rasa takut sedikit pun. Ya, enggak pernah ada rasa takut, ya. Takut apa? Takut tidak mendapatkan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakuin, enggak bakal ada, kata dia, enggak pernah. Ya, karena mereka yakin kalau sudah namanya Allah yang berjanji pasti apa? Pasti benar, diakui kebenarannya. Betul. Wala hum yahzanun. Bahkan ya, mereka itu juga tidak apa? Yahzan, tidak bersedih. Ya, tidak bersedih saat mereka itu melakukan kebaikan-kebaikan lantaran apa? Adanya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi sedang enak-enaknya ya, dia kumpul ame istri, ame anak, tahu-tahu dapat apa? Dapat ajakan panggilan. Yuk kita sono yuk, kita ngadain hadirin haul di Solo. Ya, padahal masih agak enak nih lagi kumpul sama keluarga. Ya, kalau kita mendapatkan ajakan seperti itu, ya sebaiknya kita apain? Kalau ada waktu kita ambil, kita laksanakan. Ya, jangan sedih. Pas pulang dari Solo contohnya, anaknya sakit, bininya sakit, jangan sedih. Ya, itu udah ketentuan Allah, bukan salah kita, bukan. Ya, udah ketentuan Allah. Kenapa? Karena Allah tuh menguji seorang hamba, pasti Allah udah tahu ketahanan ataupun kekuatan hambanya yang lagi diapain? Diuji. Ya, kan sering saya katakan Allah itu enggak pernah salah menguji orang. Ya, pernah Allah ngasih ujian yang seharusnya buat saya dikasih ke ya Ustaz Soleh, pernah enggak? Enggak akan pernah. Ya, setiap orang itu Allah sudah tahu. Nih si Fulan Bukhari contohnya, gua uji masalah ginian karena gua tahu kata Allah. Ya, Bukhari itu seringkali kalau ada masalah gini, begini-begini, Allah tahu.
Ya, artinya sekali lagi saya katakan Allah tidak pernah salah menguji siapa? Hambanya. Ya, ujian seorang hamba itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membebani seorang hamba illa wus'aha, kecuali memang hambanya itu mampu, ya. Karena kan yang namanya manusia itu Pak, ketika dihadapkan dengan cobaan atau ujian, ini yang menjadi kuncinya itu seorang menyikapinya seperti apa. Contohnya seorang hamba yang lagi diuji dengan penyakit, ya. Ini hamba Allah kasih ujian berupa penyakit. Ini hambanya menyikapi ujian yang berupa penyakit ini kira-kira seperti apa nih? Ya. Karena ujian penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba, kalau mereka yakin itu adalah suatu bukti cinta kalau Allah itu cinta kepada siapa? Hambanya. Ya, ya mungkin saja penyakit yang diderita merupakan pengampunan dosanya. Ya, bisa jadi penyakit yang diderita tanda bakal dia akan diangkat derajatnya. Bisa nggak? Bisa. Itu semua ujian-ujian yang Allah berikan kepada hambanya itu, ya Allah sudah tahu, ya, sejauh mana kapasitas kekuatan hamba yang diuji itu untuk menyikapi ujian yang Allah kasih. Memang ada yang kuat, ada yang kagak. Yang nggak kuat berarti dia digoda sama setan dan setan berhasil menggoda dia. Ya, kayak penyakit Pak, yang namanya penyakit ada gak yang enak? Ada gak? Nggak ada. Jangan jauh-jauh penyakit, ya pilek aja, enak aja? Nggak enak, ya nggak enak tuh. Ya penyakit apa? Pusing kepala enak nggak? Nggak enak. Perut sakit mules enak nggak? Nggak enak. Ya, secara zahir penyakit itu memang suatu penderitaan, tapi pada hakikatnya adalah suatu apa? Kebaikan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba yang dicintai. Ya, kita memandang sesuatu jangan dari segi zahirnya saja, tapi hakikatnya atau filosofinya itu yang penting. Ya, justru kita bersyukur. Kisah sakit berarti Allah ngasih tahu, negur kita. Lah orang Pak kalau udah sakit-sakit biasanya pasti bakal apa? Bakal apa biasanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan begitu. Ya, ya biasanya begitu. Berarti itu Allah negur kita. Ya, ya bisa jadi. Kan tanda atau ciri orang ya dikasih tahu bakal mati itu caranya banyak. Ya, ada orang dikasih pilek, dia kagak sadar kalau pilek yang diderita bakal menyebabkan dia mati, ada gak? Ada. Ya, jika kita lihat Nabi kita Muhammad, Nabi Muhammad termasuk makhluk ya yang Allah jadikan jarang kena sakit. Ya, tapi wafatnya Rasulullah meninggal lantaran apa coba? Sakit perut. Ya, sakit perut doang. Lah kita sakit perut sering nggak? Sering nggak sakit perut kita? Sering. Hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Rasulullah meninggal karena sakit perut. Ya, itu. Tapi Rasulullah kan dalam riwayat dikatakan termasuk orang yang jarang sakit. Tapi penyakit yang Allah berikan kepada Rasul Pak, dalam riwayat dikatakan 7 kali lipat penyakit yang diderita oleh umatnya. Contohnya Nabi saat kita sakit perut Pak, ya sakit perut yang dialami oleh kita belum seberapa dengan sakit perut yang dialami oleh siapa? Nabi kita. 7 kali lipat rasa sakit yang diderita oleh Nabi kita. Bayangkan, ya. Makanya dalam Al-Quran surah apa itu? Ya, surah apa? Yang menyebutkan ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasul itu merasa apa? Apa itu aziz? Ya, berat. Menanggung apa? Beban. Ya, Rasul itu menanggung beban kita loh, Pak. Ya, kita aja yang enggak tahu enak-enakan kita. Ya. Kita pikir kita selawatan, kita apa namanya hadirin maulid di mana-mana, itu kita udah cinta banget sama Rasul. Belum tentu. Ya. Belum tentu. Ya, yang namanya cinta itu harus diapain? Dibuktiin.
Ya, dibuktikan dengan apa? Perbuatan. Ya, nah buktinya apa? Kalau kita cinta Nabi, ikuti apa yang menjadi sunnah Nabi. Ikuti. Ya, Nabi nggak pernah berhenti namanya puasa Senin Kemis. Nabi nggak pernah berhenti yang namanya puasa Ayyamul Bid. Nabi nggak pernah berhenti yang namanya puasa Daud. Nabi nggak pernah berhenti yang namanya sholatul tahajud, sholatul duha, ya nggak pernah berhenti tuh. Makanya kata Allah itu hukumnya wajib bagi Nabi. Nah sekarang pertanyaannya, kita bisa nggak ikutin kayak Nabi seperti itu? Tahajud nggak pernah tinggal, duha nggak pernah tinggal, Senin Kamis nggak pernah tinggal, Ayyamul Bid nggak pernah tinggal, pernah nggak? Istighfar nggak pernah tinggal, minimal 70 kali dalam sehari, pernah nggak? Sehari aja pasti kita ada aja yang lupa, ya itu. Baik, walahu ya yahzanun ruya fi dhamirin amanna, ya kata ganti amanna wa amila dan juga amila lafzul man wa fi ma ba'dahu, ya itu maknanya ya bukan saja kepada kelompok ataupun umat-umat tertentu, ya jadi kepada umat ataupun manusia siapa aja, kalau dia beriman dan beramal soleh pasti bakal Allah baik kasih ganjaran yang tadi itu, ya berupa ganjaran surganya Allah, nggak ada rasa takut, nggak pernah sedih. Kenapa? Karena dia yakin Allah selalu bersamanya. Tuh, ya. Nah kalau kita hidup Pak sesusah apapun, kalau kita jauh dari Allah tambah susah hidup kita Pak. Ya, kita sesusah apapun tapi kita dekat sama Allah, nggak ada artinya itu susah. Ya kenapa? Karena yang punya segalanya kita yang kita deketin. Ya, karena kan kalau orang kita biasanya dekat sama Allah kalau lagi apa doang? Lagi senang doang. Ya, lagi apa? Lagi susah doang. Ya, lagi senang mau pernah kita nyebut nama Allah. Lagi susah boleh nyebut ya Allah susah amat hidup ini. Ya. Tapi saat kita dapatkan nikmat pernah kita bilang, ya Allah nikmat banget ini. Jarang, bukan enggak ada, tapi jarang. Ya, nah ini sesuatu yang amat kita sayangkan, ya. Jadi dalam ayat yang ke-62 ini, ya, ganjaran secara umum Allah akan berikan kepada kelompok siapa saja. Mau dia orang-orang seorang budak, ya, ataupun orang-orang yang hina di mata manusia, tapi kalau dia beriman kepada Allah dan kepada hari akhir serta melakukan amal soleh, pasti bakal Allah berikan ganjaran, ya, berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua menjadi kelompok-kelompok yang Allah jadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bukan saja itu, tapi kita melakukan amal-amal soleh dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah berupa apa? Berupa surganya Allah, ya, yang sangat luas, seluasnya langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, saya kira cukup satu ayat dulu kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan satu ayat yang kita baca akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, kemudian kita amalin dan kita ajarin kepada orang-orang yang belum tahu, ya. Bapak sekalian yang bahagia, sebelum kita baca doa, mari kita baca satu buah surah Al-Fatihah, ya.